Halo Bapak dan Ibu guru hebat, saya Agustina Putri Pramudiartanti dari SMP Negeri 1 Kaliwungu Kendal. Kali ini saya akan berbagi pengalaman praktik baik saya tentang apa yang telah saya lakukan sebelum proses apresiasi GTK ini berlangsung, dan juga praktik pembelajaran berdiferensiasi dan rencana praktik baik yang akan saya lakukan selanjutnya untuk terus mengembangkan dan melaksanakan pembelajaran yang dinamis, menyenangkan, dan menjawab kebutuhan siswa. Pada saat pandemi COVID-19 berlangsung, kita sebagai guru dituntut untuk berpikir kritis dan kreatif agar proses pembelajaran selama pandemi terus berlangsung, sehingga tidak mengalami learning loss. Untuk itu, saya mencoba untuk berbagi bersama Bapak Ibu guru yang ada di Kabupaten Kendal dan juga siswa-siswi se-Kabupaten Kendal melalui channel YouTube Kendal Pintar Berbagi. Dalam program tersebut, saya membagikan praktik baik saya dalam pembelajaran bahasa Inggris, khususnya untuk melatih siswa kemampuan berbicara. Ketika saya berbagi praktik baik melalui channel YouTube Kendal Pintar Berbagi, di situ siswa yang berada di rumah juga bisa merasakan proses pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Produk akhir dari proses pembelajaran tersebut, siswa diharapkan mampu untuk menjelaskan dengan versi mereka masing-masing tentang pentingnya menjaga protokol kesehatan dikala COVID-19 menyerang. Berikut cuplikannya. Yes, I'm so curious about your best practice. Untuk saya best practice ini luar biasa ya. Artinya sebetulnya kalau saya sendiri, karena saya suka menulis berdasarkan pengalaman gitu kan. Okay. Jadi kalau zaman dulu tuh kan ada writing diaries gitu, pengalaman sehari-hari ditulis di buku yang lucu-lucu gitu. Nah itu kegiatan saya waktu kecil. Jadi dari dulu memang suka nulis pengalaman pribadi. Nah best practice ini kan sebetulnya juga berdasarkan pengalaman kita dalam mengajar. And at the end of the lesson, the students are able to speak about current issue, how to prevent ourselves from coronaviruses. Kita tahu ini goalnya. Jadi kita tahu waktu awal-awal pandemi itu Pak Ardian kan dari pemerintah Mas Menteri ya, waktu itu langsung menginstruksikan bagaimana sih cara kita supaya kita itu bisa tetap belajar, tetapi using current issue, jadi isu terkini tentang corona itu. Kemudian juga kita sempat diminta untuk bagaimana memasukkan kurikulum tentang corona ini ke dalam mata pelajaran yang ada di sekolah kita. Nah, akhirnya saya mencoba untuk memasukkan salah satu skill ini yaitu speaking dengan tujuan supaya anak-anak itu terlatih dalam mengucapkan bahasa Inggris. Karena speaking sendiri itu kan sebetulnya kadang jadi momok gitu ya. Seperti tadi Pak Ardian, aduh aku tuh nggak pede nih berbicara bahasa Inggris. Padahal bahasa Inggrisnya bagus gitu kan ya. Yes, thank you. Okay, so it's kind of habit actually. Jadi di lembar kerja saya membuat topiknya intinya adalah how to prevent ourselves from coronavirus. Please make a short video about how to prevent ourselves from coronavirus. You can take the sources from the internet. Jadi boleh mengambil bahannya dari internet, misalnya mau gambar atau misalnya ada animasi-animasi yang lucu gitu ya. However, you have to make your video into your own version. Nah ini yang letak kreativitasnya anak-anak nanti ataupun para siswa, gimana sih caranya membuat video bisa sekreatif mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Fatimah Gia Andenis. I'm from 7H and my absent number is 11. I'm gonna show you how to wash hands properly to protect ourselves from coronavirus. Without any further ado, let's go. First thing first, we have to wash our hands with water. Then pour some liquid soap. After that, you can follow what I'm doing. Hello, my name is Muhammad Yauddin. I will explain what corona is and how to protect from corona. Yeah. What is this corona? Corona, this virus is very small and cannot be
see with the naked eyes. Nah, so that you avoid this virus, do the following way. First, wash your hands with soap and water for the least 20 seconds. Pandemi berakhir. Penyesuaian terhadap kurikulum darurat menuju ke kurikulum merdeka tentu mengalami proses yang tidak mudah. Saat ini proses pembelajaran yang ada di kurikulum merdeka menuntut guru untuk benar-benar memperhatikan kebutuhan siswa. Maka proses pembelajaran berdiferensiasi muncul sebagai salah satu model pembelajaran yang dapat diterima untuk menjawab kebutuhan siswa dengan beragam keunikannya serta minat, bakat, dan gaya belajar siswa di tiap individu. Dalam proses pembelajaran berdiferensiasi, saya bekerja sama dengan guru BK dan ahli psikologi untuk menentukan dan menemukan kecenderungan minat dan gaya belajar siswa dengan psikotes. Psikotes ya? Betul. Ya, jadi hasilnya bagaimana ya Pak supaya nanti saya kedepannya bisa menindaklanjuti dari hasil minat, bakat serta gaya belajar siswa. Baik, ini kemarin memang sudah dilaksanakan kebetulan 1 bulan yang lalu. Ini hasilnya kebetulan baru jadi dikirim dari pihak lembaga psikologinya. Ini laporannya sudah saya copy, nanti bisa dijadikan acuan panjenengan untuk melaksanakan pembelajaran, membuat perencanaan pembelajaran. Di sini ada beberapa hal, yaitu ada aspek intelijensi, kemudian ada kepribadian, gaya belajar serta peminatan siswa. Oke, nanti ini saya serahkan ke panjenengan, kopiannya bisa dipelajari untuk Hasil tersebut yang kemudian saya gunakan untuk menentukan materi apa saja sih yang tepat untuk disampaikan kepada siswa, terutama dalam satu kelas tersebut. Nah, untuk mengajar bahasa Inggris dengan topik descriptive text, saya menggunakan media Padlet yang saya kemas dengan sedemikian rupa, mulai dari diferensiasi konten, di mana saya menyediakan materi yang sama dengan 3 jenis media, yaitu video, audio, dan juga teks. Sedangkan untuk diferensiasi produk, saya membebaskan siswa untuk memilih bahan yang sesuai dengan gaya belajar mereka sebagai pemantik dalam membuat teks deskripsi, khususnya untuk mendeskripsikan orang. Bapak dan Ibu guru hebat, pembelajaran berdiferensiasi ini sangat membantu siswa dalam proses pembelajaran. Melalui proses ini, siswa menikmati dan merasa nyaman belajar di kelas bahasa Inggris. Video singkat ini merupakan salah satu dari berbagai praktik baik yang telah saya lakukan. Dan untuk selanjutnya, di masa yang akan datang, diantaranya saya akan melakukan praktik baik yang menggunakan teknologi dalam pembelajaran yang disesuaikan dengan minat, bakat, dan juga gaya belajar siswa. Demikian video singkat dari saya. Terima kasih. Semangat berbagi, semangat menginspirasi.